Dahulu, di bawah hujan gemuruh, di atas lautan ganas lepas, sering terdengar sebuah kisah menarik tentang sekelompok bajak laut. Bukan bajak laut perampok kapal, melainkan sekumpulan bajak laut yang melegenda di dunia atas kehebatan dan kepintaran mereka. Mereka adalah Star Pirate yang dipimpin oleh Pierre Murasaki. Di tengah badai, mereka berlayar menuju negeri selanjutnya. Pierre berjalan di atas kapal yang bergoyang sangat kuat akibat ombak. Namun, Pierre tetap bisa berjalan tegap dan menghampiri Loki. Belum terlihat, tapi tidak lama lagi kita akan sampai di negeri bulan. Semuanya, lihat, negeri bulan, tujuan kita. Badainya semakin kuat. Semuanya, bersiap di posisi. Mereka berlayar menghadapi ombak yang ganas. Dan saat mereka semakin dekat dengan pulau itu, semakin kencang dan dingin angin yang menyambut mereka. Setelah menghadapi badai yang hebat dengan angin dingin yang menusuk kulit, akhirnya mereka sampai di pelabuhan negeri bulan. Sebagian besar para kru kapal merasa mual setelah bergelut dengan lautan dan badai yang menggila. Sampai akhir, lautan mulai tenang ketika mereka sudah sampai di pelabuhan. Ombak kali ini benar-benar gila. Aku ingin cepat istirahat. Semoga saja ada penginapan yang tersisa di sini. Bukankah kau bisa tidur di mana saja? Bahkan di kolong kapal. Kenapa harus di penginapan? Apa maksud perkataanmu, Ray? Kau pikir aku penjahat yang ditangkap dan tidur di kolong kapal? Atau kau sedang mencari masalah denganku? Berjam-jam, Pierre mencari penginapan di kota. Kebanyakan sudah diisi oleh para petualang dan pedagang dari negeri asing. Namun, beruntungnya ada satu penginapan yang masih tersedia di sudut kota dan cukup dengan jumlah kru kapalnya, meskipun sedikit kurang nyaman. Entah kenapa, aku yakin akan ada banyak kecoa di sana. Semoga saja tidak menghampiri kapten. Kalau iya, aku akan tertawa paling keras. Hei, ayolah. Itu sudah keterlaluan. Jika kapten mendengar itu, aku yakin gaji kita tidak akan utuh bulan ini. Memangnya kita digaji? Sudah. Itu sudah keterlaluan. Ya, walaupun memang tidak digaji sih. Mereka tertawa bersama. Pierre hanya tersenyum kecil dan menghalai napas dengan pasrah atas ejekan dan sindiran para bawahannya itu. Kemudian, dia memerintahkan mereka untuk memanggil kru yang lain untuk menginap di penginapan, agar yang lain bisa cepat istirahat. Di keesokan hari, tampaknya akan ada hal menyenangkan mendatangi Pierre, sebab dia dan ketiga awak kapalnya berbinar-binar. Mereka melatih pasar dengan tegak, tak peduli pada pandangan orang-orang. Mungkin rakyat berpikir, kenapa Tuan Pierre dari keluarga Murasaki ada di sini? Atau mereka justru memuji dalam batin. Ganteng banget dan dia sangat berwibawa. Apa dia sudah punya pasangan? Bahkan ada yang dengan lantang menggoda Pierre dengan berkata, Aduh, gantengnya. Aduh, gantengnya. Dengerin tuh, Kapten. Bahkan tante-tante suka kepada Kapten. Kapten dipuji ganteng sama orang sini. Memang ganteng sih, tapi... Kapten lebih cocok jadi seorang pelawak daripada orang ganteng yang berwibawa. Sudahlah, cuma kita saja yang tahu betapa panjangnya kapten kita. Minusnya tidak berwibawa aja. Pierre menghentikan langkahnya sejenak. Ia terlihat tertarik pada para pedagang yang berkerumunan itu.
dan sedikit mendekati mereka, lalu sayup-sayup terdengar bisikan-bisikan mengenai pemasukan bahan yang melonjak tinggi dan membuat mereka khawatir. Sepertinya konflik perdagangan di sini semakin memanas. Ya, wajar jika mereka merasa gelisah karena harga pangan di negeri sebelah meningkat. Ah, ini hanya konflik perdagangan biasa. Karena di negeri ini tidak cocok digunakan untuk bertani dan berternak, mereka lebih mengandalkan impor dari luar negeri. Dan mereka mengirim orang-orang untuk menjadi tenaga kerja di sana untuk mendapatkan harga impor yang lebih murah. Ya, itu benar. Tapi menurut berita yang beredar, negeri seberang sudah tidak memerlukan tenaga kerja lagi. Mereka berhasil membuat mesin dari batu sihir. Dan sepertinya mesin itu sangat membantu mereka. Tapi ya, seperti yang kita tahu, batu sihir itu sangat-sangat mahal. Jadi mau tidak mau mereka harus menaikkan harga impor mereka ke luar negeri. Kasihan sekali mereka. Jika mengimpor di negeri lain juga, harganya tetap akan sama mahal. Karena perjalanan yang jauh, pasti akan dikenai tarik pajak yang tinggi. Waktu sudah semakin larut. Para pedagang kini mulai menutup toko mereka dan pulang ke rumah. Pasar perlahan senyap, tak lagi bising seperti saat pagi dan sore. Kemudian, Pierre dengan ketiga awak kapalnya kembali ke penginapan. Sampainya di penginapan, pemilik penginapan memberikan undangan dengan lambang negeri ini, yang berarti itu adalah undangan resmi dari raja negeri ini. Pierre membuka undangan itu dan membacanya. Ternyata, itu adalah undangan makan malam untuk besok dari sang raja. Pierre penasaran, apa niat sang raja? Karena dia datang ke sini bukan sebagai utusan, melainkan sebagai bajak laut sekaligus petualang biasa yang singgah sejenak. Keesokannya, pada malam hari, Pierre ditemani ketiga bawahannya ke istana negeri bulan. Di sana, Pierre dijamu dengan hormat oleh sang raja, lalu dipersilahkan untuk duduk. Para bawahan berdiri tegak di belakang tempat duduk Pierre untuk menjaganya. Waktu semakin berlalu. Makan malam berjalan dengan sangat baik. Tak terasa bulan sudah benar-benar tampil sempurna di langit. Setelah mengobrol beberapa lama, Raja menjelaskan bahwa tujuannya mengundang Pierre ialah untuk meminta tolong. Pertolongan yang dampaknya sangat berarti bagi keberlangsungan negeri. Sang raja menjelaskan bahwa besok dia akan melakukan negosiasi dengan negeri matahari. Hal tersebut menyangkut mengenai kenaikan harga impor pasokan pangan. Topik yang tidak sengaja Pierre dengar saat berjalan-jalan tadi di pasar. Pierre mencoba membantu dengan keahliannya. Tetapi, dilihat dari penjelasan sang raja, Pierre sendiri merasa frustasi. Sebenarnya ada beberapa cara yang terpikirkan agar harga pasokan pangan bisa menurun. Namun, cara itu tidak akan berhasil karena hanya akan menurunkan sedikit harga impor. Ujungnya, dia sudah kehabisan akal. Bagaimanapun juga, saat ini Pierre tidak menemukan pemecahan masalahnya. Negerinya tidak ada hubungan diplomatik dengan negeri bulan maupun negeri matahari. Jika dia memaksa negeri matahari untuk menurunkan harganya, masalahnya akan semakin membesar dan bahkan akan melibatkan negerinya sendiri, yaitu negara kelahirannya Pierre. Paling buruk, bisa-bisa akan memicu perang antar dua negara itu. Sang raja sudah menduganya. Dia tidak kecewa. Sebaliknya merasa tidak enak
sudah memberatkan bahkan merepotkan Pierre akan permintaannya. Sebagai gantinya, dia memberikan beberapa batu sihir. Batu cantik dengan sentuhan kilau beragam. Sang raja berkata bahwa batu sihir adalah produk asli dari negeri ini dan memberikan masing-masing satu untuk Pierre dan ketiga bawahannya. Terima kasih Yang Mulia. Batu ini terlihat sangat indah. Kami akan menjaganya dengan baik. Terima kasih Yang Mulia. Anda sungguh baik hati memberikannya pada bawahan seperti kami. Kalau aku tidak salah ingat, bukankah negeri matahari membuat mesin dengan mengandalkan energi dari batu sihir ini? Keesokan harinya, Pierre bersama Raja Negeri Bulan dan beberapa perwakilannya pergi mendatangi wilayah Negeri Matahari. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk bernegosiasi dalam menurunkan harga impor pangan. Dalam negosiasi itu, situasi semakin memanas, dan Negeri Matahari tetap tidak berubah pikiran sedikit pun. Mereka berkata akan dirugikan jika menurunkan harga pangan, sebab biaya produksinya sangat besar. Kemudian Pierre berkata, Pierre mengeluarkan batu sihir yang dihadiahkan oleh Raja Negeri Bulan. Raja Negeri Bulan terkejut. Dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa dia bertanya-tanya, mengapa Pierre menunjukkan batu sihir itu di hadapan semua orang? Para perwakilan dari Negeri Matahari terlihat gugup, tetapi masih tetap keras kepala dengan keputusan yang tidak ingin menurunkan harga impor. Para perwakilan Negeri Matahari saling berdiskusi dan berkata akan menurunkan harga impor pangan ke harga normal seperti sebelumnya. Namun, Pierre menolak. Dia ingin harga impornya diturunkan lagi. Jika tidak, maka Negeri Bulan tidak akan mengimpor apapun pada Negeri Matahari dan akan mengimpornya pada negara lain. Karena batu sihir sendiri sangatlah langka, negara manapun pasti akan tergiur dengan harga batu sihir yang dijual dengan harga murah. Perwakilan Negeri Matahari mulai gelisah. Akhirnya, mereka menurunkan lagi harga impor yang mana mereka tidak mendapatkan keuntungan besar dari transaksi itu. Pierre tersenyum dan meminta Raja Negeri Bulan untuk menyetujui transaksi mereka. Pierre merasa sangat senang. Dia berhasil membuat Negeri Matahari dan Negeri Bulan mencapai kesepakatan mereka tanpa terjadinya adanya konflik yang besar karena bangsawan sekaligus bajak laut ikut campur dalam urusan internal antara dua negara. Kabar tentang negosiasi yang dilakukan Pierre pada Negeri Matahari mengenai harga pangan sudah tersebar luas di masyarakat. Mereka bersorak dan berterima kasih telah menghilangkan kegelisahan mereka. Bahkan, Pierre mendapatkan penghargaan dan hadiah dari Sang Raja Negeri Bulan, yaitu sebuah batu sihir dengan kemampuan penunjuk arah. Batu sihir penunjuk arah?
Kenapa tidak membantu berenang saja? Itu sepertinya lebih berguna. Bersyukurlah sedikit. Setidaknya nyawa kapten tidak melayang lebih cepat. Ya, setidaknya 30% saat berlayar nanti. Hei, ayolah. Ini bukan saatnya untuk bercanda. Maaf. Sekali lagi, pemimpin Star Pirate, Pierre Murasaki berjasa dalam perdamaian di negeri yang mereka kunjungi. Walau ia kadang tetap menjadi bahan bully awak kapalnya sendiri. Dan ia hanya bisa tersenyum pasrah seperti biasa. Eits, bentar-bentar. Ini belum kelar nih. Masih ada cerita lain yang belum diceritakan. Sudah mau ditutup saja. Yuk lanjut ke cerita selanjutnya. Silakan lanjut menonton. Setelah masalah dengan negeri sebelah teratasi, Pierre juga sudah mendapat pasokan pangan dan kebutuhan yang lainnya dengan harga yang lebih murah karena jasanya. Dia berencana untuk berangkat kembali mengarungi lautan pada esok hari. Maka, dia menghabiskan sisa waktunya dengan berjalan-jalan di kota. Namun, saat dia kembali ke kapal setelah puas berjalan-jalan sendirian di kota, dia justru melihat para awak kapalnya sedang bertengkar. Pierre pun buru-buru menghampiri mereka. Ah, Kapten, akhirnya kau datang. Lihat mereka berdua. Mereka berdua sedang bertengkar. Mereka sedang mempermasalahkan sesuatu dan aku sudah mencoba menghentikan mereka. Tapi, seperti yang Kapten lihat, mereka tidak mau berhenti. Kenapa hanya kau saja yang dapat perhatian Kapten? Padahal aku juga sudah bantunya sangat banyak. Tapi kenapa selalu kau? Selalu kau! Hah? Kenapa kau bersikap kekanak-kanakan seperti ini? Ini karena jasaku lebih banyak daripada otak udang sepertimu. Diam! Kau hanya merebut hasil yang telah kerjakan bertahun-tahun. Sudah aku bilang diam! Jangan ikut campur! Hei, kau membentak kapten. Lalu, sejujurnya aku kembali memikirkannya. Kenapa aku bisa berakhir di sini? Bersama rekan payah, kapal berlubang, dan parahnya lagi, aku punya kapten yang sama sekali tidak ada wibawanya dan pilih kasih sepertimu. Kenapa aku harus mengikutimu? Ya, itu benar. Kalau Kapten tidak ingin membuat kamu kecewa, tersenyumlah. Selamat Hari Perayaan setahun kita Bersama. Kapten, maafkan aku sudah berkata buruk. Itu tentu saja bohong. Mana mungkin Kapten tidak dapat diandalkan. Padahal beberapa hari yang lalu Kapten berjasa pada negeri ini. Lupakan soal perkataan Lucky sebelumnya, Kapten. Yang jelas, kami bangga mempunyai kapten seperti Kapten. Dan kami menyayangi Kapten lebih dari apapun. Terima kasih atas 1 tahun kita bersama, Kapten Pierre Murasaki.
Selamat 1 tahun anniversary, Kapten. Terima kasih udah nemenin hari-hari kita dengan tawa, semangat, konten-konten, dan keasbunanmu yang bikin kita selalu senyum, ketawa, hahaha, hihi. Ya gitu aja. Semoga kedepannya kita Kapten makin banyak yang nonton ya. Ya udah gitu aja. Halo Kapten, happy anniversary ya. Semoga makin semangat time-nya, makin sukses juga di dunia VTubing. Semoga kajian di iLife cepat selesai biar bisa saling-saling nemenin kita. Semoga jaringan juga gak mundung-mundung lagi ya. Ya, happy anniversary Kapten. Happy first anniversary Kapten. Gak kerasa udah setahun Kapten nemenin kami Piara, udah menghibur kami. Makasih pokoknya. Semoga kontennya makin rame, semoga tetap konsisten, semoga kapalnya gak bolong-bolong lagi. Apalagi ya, sumpah bingung, aku gak bisa gombal, aku cuma bisa tulus. Halo Kapten, happy anniversary ya. Makasih banyak udah selalu ngehibur, jadi tempat pulang, dan sumber semangat buat para pirat. Jujur ya, bisa kenal Kapten dan para pirat itu salah satu hal paling menyenangkan di hidupku. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin bahagia, dan semakin banyak senyumnya. Oh iya, semoga juga Kapten gak lupa sama gaji pirat ya. Sekali lagi, happy anniversary Kapten. Happy anniversary Kapten, terima kasih sudah menemani kami para pirat selama 1 tahun ini. Terima kasih banyak ya. Halo Kapten, happy anniversary. Makasih udah ngehibur, udah nemenin hari-hari kita dengan streaming Kapten. Gak nyangka banget udah setahun dan banyak momen sedih sampai lucu yang gak terlupakan. Seneng banget bisa ketemu Kapten dan para piarat lainnya. Dari sini aku jadi belajar banyak banget, apapun itu. Terus doaku untuk Kapten semoga tahun-tahun berikutnya bisa dikenal banyak orang dengan energi positifnya. Itu aja, bye-bye. Makasih lope-lope buat Kapten. Bye. Happy anniversary yang tahun pertama Kapten. So first of all, terima kasih banyak karena telah hadir di hidup kita, lalu menemani kita untuk tertawa bersama, nangis bersama, sedih bersama, dan juga membuat kadang kita bingung kita tuh nonton apa sih sebenarnya. Cuman it's okay karena kita suka Kapten yang seperti itu. And then aku juga sangat senang banget bisa kenal Kapten, bisa kenal piarat lain juga, melihat perkembangan Kapten dari debut sampai sekarang tuh bener-bener rasanya OMG banget. Aku ngerasa kayak oh my god, Kapten, melihat perkembangan Kapten itu benar-benar luar biasa banget. Aku berdoa apapun yang terbaik untuk Kapten. Iya, dadah, bye-bye. Serang heyo, nemu love you, bye-bye. Happy anniversary Kapten. Terima kasih sudah menghibur kami selama setahun ini. Aku senang banget bisa kenal sama Kapten dan Piara. Semoga di tahun berikutnya kita terus bersama ya. Kita terus dukung Kapten, melihat perkembangan Kapten, dan yang jelas terus menyayangi Kapten yang katanya cuma bisa tulus ini. Sekali lagi, happy anniversary Kapten. Terima kasih.